Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Sefiani Adaming. Dan di sini saya bersama rekan saya, yaitu Ulfa. Kami perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang analisis gaya kepemimpinan dalam film The Iron Lady. Baik, sebelumnya ini adalah nama-nama kelompok kami. Nah, di sini kami ada learning outcome, yaitu yang pertama adalah pengertian kepemimpinan, jenis kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, peran pemimpin, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu hasil analisis dari film The Iron Lady. Baik, sebelum kita masuk ke analisis filmnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kepemimpinan. Nah, di sini menurut Usman 2019, kepemimpinan itu merupakan suatu tindakan yang mempengaruhi orang lain yang dijalankan dalam situasi tertentu serta melalui proses komunikasi ke suatu arah pencapaian atau tujuan bersama. Nah, sedangkan pemimpin adalah seorang yang diberi kepercayaan. Nah, di sini diberi kepercayaan, misal sebagai ketua dalam suatu organisasi atau sekelompok orang, yang dimana seorang pemimpin harus mempunyai sikap dan kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Nah, di sini ada jenis kepemimpinan, yang dimana menurut Nizar dan Hasibuan pada tahun 2019 ada jenis kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan otokrasi, yang kedua kepemimpinan laissez-faire, yang ketiga kepemimpinan demokratis, yang keempat kepemimpinan situasional, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan karismatik. Nah, untuk fungsi kepemimpinan sendiri yaitu fungsinya di mana masing-masing fungsi saling berhubungan dengan situasi atau suatu keadaan di mana kelompok maupun organisasi. Nah, sedangkan Sutirman 2019 menyatakan bahwa fungsi dari kepemimpinan yang pertama itu meningkatkan kemampuan yang mengarahkan direction dalam suatu tindakan maupun aktivitas pemimpin. Yang kedua, meningkatkan dukungan atau keterlibatan antara orang-orang yang dipimpin dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, dan memberikan perintah untuk dikerjakan, serta memberikan keputusan agar acara dapat dilakukan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada peran pemimpin, yang dimana peran pemimpin dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama peran mencari dan memberi informasi, yang kedua peran mempengaruhi orang lain, yang ketiga peran membangun hubungan, yang keempat peran membuat keputusan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, menurut Bulan dan Hapsi 2018, mereka berdua mengatakan bahwa ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi suatu proses kepemimpinan, yang dimana yang pertama itu karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol itu biasanya inteligensi. Nah, umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi. Yang kedua, yaitu kelompok yang dipimpin. Kumpulan yang memiliki karakteristik pribadi, pemimpin seperti yang diuraikan di atas, itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga yaitu situasi, yang dimana tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik. Maka, untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Nah, kita masuk ke hasil dari analisis film The Iron Lady. Untuk di bagian analisis ini, saya akan menjelaskan
gaya kepemimpinan yang tercermin dalam tokoh yang ada di The Iron Lady. Di sini untuk gaya kepemimpinan yang tercermin dalam film ini adalah otoritarianisme situasional yang dimana ditunjukkan pada scan pada menit ke-38. Nah, di situ ditunjukkan adanya percakapan antara Thatcher dengan Dennis yang terlihat arogan, namun sebetulnya Thatcher ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas partai. Kemudian pada scan yang kedua di menit 1 jam 9 menit, di mana dalam film tersebut menunjukkan ekspresi Thatcher yang selalu terlihat tegar dan terkadang marah serta arogan dalam membuat kebijakan dalam memerintah bawahan. Nah, sedangkan di scan yang ketiga, yaitu di menit ke 1 jam 11 menit, di mana terlihat gestur seorang Thatcher ketika sedang marah yang menunjukkan emosinya, dan kode lingkungan di mana bawahan Thatcher terlihat tunduk dan menyegani Thatcher walaupun Thatcher adalah seorang wanita. Nah, untuk ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otoritarianisme situasional itu, yang pertama ada agresi otoritarian, yang dimana cenderung untuk mencela, menghina, menolak, dan menghukum orang-orang yang melanggar nilai-nilai konvensional. Kemudian arogan dan tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Kemudian menolak pemikiran yang subjektif, imajinatif, dan lemah. Kemudian kekuasaan dan kekerasan. Kemudian juga ada authoritarian submission, yaitu kepatuhan atau sikap submisif yang tidak kritis pada pemimpin kelompok yang dihormati. Kemudian ada sinisme, yaitu sikap yang mempercayai bahwa seseorang termotivasi untuk mementingkan diri sendiri di dalam seluruh tindakan mereka, dan sikap tidak yakin kepada kebaikan dan ketulusan seseorang. Nah, dan untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak ada toleransi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri gaya kepemimpinan di dalam film The Iron Lady ini, yaitu berdasarkan teori, yaitu yang pertama, tidak menerima atau tidak meminta masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Kemudian sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kajian, dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Yang keenam, yaitu kreativitas dan pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Yang terakhir, yaitu peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dari gaya kepemimpinan otoritarianisme situasional ini yang ada di dalam film. Nah, untuk kelebihan sendiri yang tercermin dalam film ini hanya ada 3, yaitu dalam memimpin, Thatcher Margaret ini memiliki sifat tegas dan cepat. Kemudian dengan sifat gaya kepemimpinan yang otoritarianisme situasional ini, dia lebih cepat melakukan pengawasan. Itu kelebihannya. Kemudian juga kelebihannya, pemimpin atau Margaret Thatcher ini, dia menentukan semua kebijakan. Nah, itu adalah 3 dari kelebihan yang ditunjukkan di dalam film The Iron Lady ini. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini terdapat banyak kekurangan.
Kenapa terdapat banyak kekurangan? Yang pertama tadi sudah disebutkan juga di ciri-cirinya, dan di sini juga dari hasil analisis kami mendapatkan beberapa kekurangan dari gaya kepemimpinan otoritarianisme situasional ini di dalam film The Iron Lady. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu terlalu percaya diri. Nah, sikap terlalu percaya diri Margaret Thatcher ini yang mengakibatkan dirinya menjadi seseorang yang sombong dan terlalu arogan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di scan tertentu itu menunjukkan bahwa Margaret Thatcher ini memperlihatkan sifat kearoganannya itu. Kemudian di sini juga dia mengatur semuanya sendiri. Dengan gaya kepemimpinannya ini, dia mengatur segala sesuatu urusan itu yang mengatur dia sendiri, yaitu Margaret Thatcher ini, tanpa meminta bantuan orang lain karena dia tidak percaya akan bawahan-bawahannya ataupun orang-orang yang berada di sekitar dia. Kemudian dia juga kurang memperhatikan bawahannya, yang mengakibatkan bawahannya ini meninggalkan dia, serta ada bawahannya juga yang mengkhianati dia mengkhianati dia dalam untuk menurunkan atau untuk menggantikan posisi si Margaret Thatcher ini. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya itu tadi di ciri-ciri juga sudah disebutkan, yaitu ada sifat arogan gitu. Dan juga di penjelasan tadi sudah saya jelaskan ada beberapa scan yang menunjukkan kearoganan si Margaret Thatcher ini. Nah, sifat arogannya ini seringkali muncul dalam rapat atau musyawarah, makanya dia tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Kemudian juga hal ini yang mengakibatkan rekannya mengkhianatinya. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir, yaitu dia menolak pemikiran yang subjektif, imajinatif, dan lemah. Serta Margaret Thatcher ini tidak memiliki sifat toleransi. Dia tidak mentoleransi apapun itu. Nah, itu adalah kekurangan dari Margaret Thatcher ini. Nah, dari analisis film ini disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang tercermin di dalam film The Iron Lady ini yang menjadi pimpinan itu adalah seorang yang bernama Margaret Thatcher. Margaret Thatcher seorang pemimpin wanita pertama waktu itu. Nah, di sini dia menggunakan atau gaya kepemimpinannya itu adalah otoritarianisme situasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi mengenai hasil dari analisis dalam film The Iron Lady ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.